Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen Diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, terlebih mampukan kami melalui pertolongan kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-11. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Ayat yang pertama dikatakan di sana, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkannya dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku. Oh, aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu dibentuk untuk tujuan mulia. Saudara, di dalam Alkitab, ya, tukang periuk ini merupakan metafora, ya, metafora yang penting atau sebuah kiasan yang melambangkan Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai tanah liat yang dibentuk olehnya. Saudara, oleh karena itu Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk dia pergi melihat secara langsung pekerjaan tukang periuk, ya, sebagai pelajaran bagaimana Tuhan membentuk umatnya, yaitu Israel. Saudara, jika bejana itu gagal atau rusak, maka tukang periuk itu dapat membentuknya kembali menjadi sesuatu yang baru, ya. Nah, saudara, dalam konteks Israel, hal ini menunjukkan tentang kekuasaan Tuhan dan kasih Tuhan, ya, atau karunia Tuhan dalam membentuk kembali kehidupan manusia yang sudah hancur, ya. Dan dalam konteks kita juga, saudara, ya, kita juga sebagai bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kerusakan dalam kehidupan kita, kehancuran, maka Tuhan akan membentuk kita. Saudara-saudara, yang paling penting di sini menjadi pelajaran dari tukang periuk tanah liat. Yang pertama, kita belajar mengenai kedaulatan Tuhan. Ya, sama seperti tukang periuk atau tukang tembikar, saudara, dia memiliki kendali penuh atas tanah liat yang dia kerjakan atau dia bentuk, saudara. Tuhan juga memiliki otoritas mutlak atas ciptaannya, dan kita manusia adalah ciptaannya. Dia membentuk setiap individu, bahkan suatu bangsa, sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan, ya. Artinya, saudara, bahwa Tuhan itu berdaulat dan dia memiliki kekuasaan untuk apa? Untuk membentuk dan mengubah kehidupan manusia, ya. Dan dikatakan hanya Tuhanlah yang bisa mengubah kehidupan manusia atau manusia itu sendiri, ya. Bahkan ketika mereka memberontak, sebagaimana diungkapkan dalam Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6 di sana, saudara, Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita, dan Tuhan membentuk kita menjadi manusia yang sempurna, ya. Tuhan membentuk kita menjadi sesuai dengan apa yang
kehendakinya dalam kehidupan kita. Ya, karena apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita, saudara. Kemudian saudara, hal yang kedua yang penting yang kita pelajari dari tukang periuk adalah submission atau ketundukan kita kepada Tuhan. Ini juga bicara mengenai ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, sama seperti tanah liat, ya, dan juga tukang periuk. Saudara, tanah liat dia tidak melawan, ya, tukang periuk yang membentuknya. Demikian juga manusia, saudara, harus berserah total kepada kehendak Tuhan untuk dibentuk, ya, untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita mengalami rasa sakit, penderitaan atau menderita, ya, dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bertentangan dengan kehendak kita, saudara, ketika Tuhan ingin membentuk kita. Tetapi itulah yang Allah rancangkan, saudara, dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, untuk supaya kita mengerti, memahami akan pembentukan Tuhan, kita harus mengikuti pembentukan itu. Jangan lari dari pembentukan, jangan melawan dari pembentukan. Ya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti dibentuk, ya, baik karakter, mental, iman, ya, sikap kita atau attitude, perilaku, supaya mempersiapkan kita menjadi orang-orang Kristen yang percaya, ya, dengan keteguhan hati di hadapan Tuhan. Meskipun sakit, menderita, dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau sekali lagi bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi sekali lagi rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan membentuk kita, ya, supaya kita menjadi lebih baik dalam kehidupan ini, ya, Dia membentuk kita supaya kita melepaskan setiap tabiat dosa kita, mengubah karakter kita dari yang jahat menjadi yang baik. Ya, tabiat dosa yang telah merusak iman spiritual kita. Maka mungkin terkadang saudara itu terasa berat, dan ketika Tuhan juga sedang membentuk kita, Dia sedang mengikis setiap kesombongan kita, meratakan emosi kita, ya, dan hati yang pahit. Dan terkadang juga itu sangat menyakitkan, tetapi itulah yang harus kita taati. Artinya kita sedang ada dalam pembentukan. Ya, saudara, menempatkan diri pada posisi sebagai tanah liat itu penting. Ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa menolak. Ya, kita hanya diam dan tunduk pada apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Alasannya karena supaya kita menjadi lebih baik. Karena Tuhan tahu apa yang ada di depan. Kita hanya tahu melihat mungkin 1 meter saja. Ya, bahkan 1 detik di depan pun kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudara, yang menjadi pembelajaran bagi kita, penyerahan diri dan kerendahan hati. Ya, penyerahan diri dan kerendahan hati. Saudara, sikap rendah hati dan tunduk sebagai orang percaya itu mendorong kita untuk berserah kepada tangan pembentukan Tuhan. Ya, bahkan ketika kita harus melalui masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Sekali lagi, karena alasannya supaya kita menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Ya, saudara, ini menuntun kita, ya, penyerahan diri secara total dan kerendahan hati, sikap rendah hati yang mau tunduk, ya, sebagai orang yang percaya. Dan itu mendorong kita, saudara, untuk berserah pada tangan pembentukan Tuhan. Ya, bahkan ketika kita harus melalui masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, dan biarkanlah tangan Tuhan bekerja dalam diri kita. Jangan pernah melawan pembentukannya. Jika kita melawan, justru akan membuat bejana itu semakin hancur, akan menjadi rusak, ya. Ya, dan bisa saja yang rusak itu dibuat kembali rusak lagi, bisa saja dibuang. Ya. Saudara, tidak bisa dibayangkan karena ketidaktaatan kita, karena kita melawan Allah, karena kita menolak pembentukannya, kita lari dari pembentukannya, bisa saja Allah membuang kita. Apa jadinya kita, saudara, kalau Allah membuang kita? Yang keempat, saudara, pembelajaran penting yaitu keberhargaan manusia. Sekalipun sudah rusak dan berdosa, manusia tetap berharga di mata Tuhan. Ya, dan Tuhan membentuk kembali bejana yang berguna, ya, bejana yang tidak berguna menjadi berguna, ya, bejana yang rusak menjadi indah. Ya, kalau kita mau taat kepada Dia,
Kita tidak melawan, kita tidak lari. Ya, tapi Tuhan membentuk kita, saudara. Yesaya pasal 43 ayat 4, engkau berharga di mataku. Ya, saudara, artinya memiliki nilai, ya, bernilai dan mulia. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia, dikasihi, dijaga, diampuni, diperhatikan, saudara. Ya, dan Tuhan begitu memelihara kehidupan kita sebagai manusia. Ya, jangan saudara kita sudah melawan Allah, sudah mengkhianati Allah, kita sudah meninggalkan Allah, sudah rusak, hancur total. Tetapi ingat, kasih Tuhan tidak dibatasi oleh semuanya itu. Tidak dipengaruhi oleh semuanya itu. Allah masih mau membentuk saudara dan saya. Ya, bisa dikatakan speechless ya. Tidak bisa berkata-kata. Betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya, kita mungkin bisa berkata amazing ya. Dahsyat, luar biasa. Yang kelima, saudara, proses pembentukan. Pembentukan bejana dari tanah liat ini ya pasti melibatkan persiapan, pembentukan, ada pembakaran, ada pendinginan di sana. Ini merupakan satu analogi, saudara, bagi proses penyempurnaan iman melalui berbagai tantangan hidup ya yang kita hadapi setiap hari. Ketika kita difitnah, ya, kita mulai belajar untuk bagaimana kita mengampuni. Ya, ketika kita difitnah, kita mulai sungguh-sungguh percaya, melayani dan memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita dihianati ketika kita mulai setia. Ya, dan kita harus mengambil tindakan pembentukan itu. Itulah mengampuni ketika orang merancangkan kejahatan, bahkan yang sudah mencelakakan kita. Tetapi itulah proses yang harus kita lewati. Ya, kita semakin murni dan semakin indah di hadapan Tuhan. Hati kita semakin dibentuk. Dahulunya kalau kita cepat tersinggung, dahulunya kalau orang memfitnah kita, ya, mencelakakan kita dan merancangkan kejahatan bagi kita, bahkan tidak pernah menolong, merendahkan kita, mengusir kita dan lain sebagainya, dan kita alami itu. Tapi itulah proses pembentukan supaya kita menjadi sempurna, hati kita menjadi kuat, ya, hati kita dimurnikan, belajar bagaimana kita untuk mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, tujuan dan rancangan Tuhan. Tuhan dapat membentuk manusia menjadi bejana yang berharga, berguna, mulia, asalkan manusia bersedia mengikuti pembentukannya sesuai dengan rencananya yang terbaik dalam kehidupan kita. Kuncinya hanya kita mau tidak kita dibentuk oleh Tuhan. Ada tujuan dan rencana ilahi dalam kehidupan kita ketika kita masuk dan tunduk taat kepada pembentukan Tuhan. Saudara, metafora tukang periuk dan tanah liat ini menggambarkan bahwa Tuhan memiliki rencana ilahi untuk setiap orang, setiap saudara dan saya. Sang pembuat tembikar atau tukang periuk ini menciptakan bejana untuk keperluan dan tujuan tertentu. Ya, Tuhan juga punya tujuan terhadap masing-masing kita, saudara dan saya. Jangan hanya fokus melihat tujuan orang, ya, tujuan Tuhan kepada orang lain. Tetapi saudara, fokuslah kepada diri sendiri. Apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan bagi kehidupan kita masing-masing pribadi. Sehingga saudara kita tahu kemana arah kita melangkah dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ikutilah proses pembentukannya, saudara. Mungkin saat ini, saudara, ya, engkau sedang mengalami dalam api pembakaran, ya, atau mungkin sedang memurnikan imanmu, atau mungkin sedang ada dalam proses penyempurnaan. Tidak mudah untuk kita melewati semuanya itu. Atau mungkin ada yang baru memulai masuk dalam proses pembentukan Tuhan. Ya, selama saudara kita melalui proses-proses itu, taat dan setialah. Ya, apapun itu, saudara, mari kita lewati semuanya. Kita harus tunduk kepada Tuhan, kita harus taat dan terus berserah kepada kehendak-Nya. Dan biarlah kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Karena ketika kita dibentuk oleh Tuhan, Dia punya tujuan yang mulia kepada kita masing-masing, saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan selama kehidupan kami di dunia ini, Tuhan membentuk kami, memurnikan kami, untuk kami semakin menjadi indah di hadapan Tuhan. Dalam proses setiap pembentukan, biarlah Tuhan kami tetap taat dan setia kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.